Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, para ustaz, ustazah, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bisa dapat bertemu lagi walaupun di channel YouTube Rois Sholihin, tetapi atas karunia Allah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah termasuk surat yang turun di Mekah, terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah dinamakan juga Fathul Kitab atau pembuka kitab, karena surat Al-Fatihah terletak di awal surat, maka dinamakan Fathul Kitab atau pembuka kitab. Menurut tafsir Ibnu Katsir, di samping nama lain adalah Fathul Kitab, surat Al-Fatihah juga dinamakan Sab'un dinamakan Sab'ul Masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah juga dikatakan syifa atau obat. Surat Al-Fatihah juga dinamakan ruqyah. Surat Al-Fatihah juga bisa dinamakan Al-Azim. Surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah turun di Madinah. Setelah Rasulullah hijrah di Madinah, maka surat yang turun setelah beliau hijrah yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini turun di Madinah karena Rasulullah setelah hijrah. Bahkan ada surat yang turun di Mekah, tetapi karena turunnya setelah Rasulullah hijrah, maka itu dinamakan surat Al-Madiniyah. Seperti surat yang terakhir turun ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada atau haji perpisahan, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu termasuk surat Al-Maidah yang terakhir turun kepada Rasulullah, dan setelah itu tidak ada ayat lagi turun, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim merupakan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang makna dan tujuannya artinya adalah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di sini ada waqaf mu'anaqah, maka harus berhenti di antara
la raiba atau fihi. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat untuk berhenti pada waqaf mu'anaqah ini, yaitu dzalikal kitabul la raiba fi. Ini zalika, ini adalah kitab Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak tampak oleh mata kita, tidak tampak oleh penglihatan kita. Malaikat tidak tampak, itu adalah yang gaib. Wa yuqimunas sholat, dan juga orang yang bertakwa itu selain beriman kepada yang gaib, dia mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian hartanya yang Allah rezekikan kepada mereka. Itulah ciri orang yang bertakwa. Kemudian di samping beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, orang yang bertakwa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Gusti Allah, baik itu kitab Taurat, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan juga beriman kepada kitab suci Al-Quran, meyakini dan juga mengamalkannya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan orang yang bertakwa itu dia iman kepada hari akhir, hari akhirat, yaitu diawali dengan datangnya nanti yaumil qiyamah, yaitu suatu hari yang sangat dahsyat, di mana bumi dihancurkan, kemudian diratakan oleh Allah, kemudian manusia yang mati dibangkitkan kembali, kemudian nanti disitulah ada suatu perhitungan mizan, ada suatu menghadap Allah untuk dihakimi, untuk pengadilan yang sebenar-benarnya. Itulah hari akhirat, dan manusia akan ada dua pilihan, yaitu surga atau neraka. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itu yang ciri-cirinya tadi saya sudah sebutkan, yaitu beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, berinfak, kemudian beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab suci Al-Quran, dan juga beriman kepada hari akhiratlah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman Islam, bisa cinta kepada Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran, sehingga kita tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.